Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Nah Sobat Caping, pada kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini kaya akan nutrisi dan tentunya JPT dan hara makro mikro yang terdapat dari bahan-bahan yang akan kita racik ini. Jangan khawatir, bahan yang kita gunakan di sini tentunya sangat gampang dan ada di sekitaran kita. Pupuk organik cair ini bisa mendukung fase pertumbuhan pada fase vegetatif maupun generatif, di mana tentunya pupuk ini sangat cocok kita aplikasikan untuk tanaman kita yang sepertumbuhan maupun saat pembuahan. Nah Sobat Caping, pupuk yang akan kita buat ini tentunya dari bahan-bahan yang gampang. Jadi Sobat Caping tidak usah sangsi bahan yang kita gunakan di sini, tentunya gampang kita temukan, murah, dan cara pembuatannya pun sederhana. Tentunya bisa Sobat Caping lakukan di rumah untuk kebutuhan pupuk organik Sobat Caping yang nantinya akan diaplikasikan saat untuk budidaya. Jadi Sobat Caping, sebelum kita proses pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair. Pertama di sini ada air kelapa, selanjutnya di sini ada air leri, dan di sini juga kita menggunakan tape. Lalu bahan selanjutnya, sini kita bisa menggunakan mol, yaitu mikroorganisme lokal, atau sobat bisa menggunakan E4. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan molasses. Bila sobat tidak memiliki molasses, bisa menggantikannya dengan gula merah ataupun gula putih yang dihaluskan. Nah, ini beberapa bahan yang akan kita buat atau kita gunakan untuk meracik pupuk organik cair ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, sobat, di sini bahan-bahan telah saya sediakan dan kita akan langsung ke proses pembuatannya. Dimana di sini telah saya sediakan air kelapa sekitar 3 liter. Di sini air kelapa ini saya kumpulkan dari pasar. Dan selanjutnya di sini ada air leri. Air leri yang kita gunakan di sini ada sekitar 1 liter. Langsung saja kita siapkan dalam wadah ini air kelapa tadi sekitar 3 liter, lalu kita masukkan air leri yang kita gunakan 1 liter, kita campurkan ke dalam wadah yang telah berisi air kelapa. Selanjutnya di sini kita menggunakan tape, karena pada tape ini terdapat bakteri yang baik, kita kembangkan lalu kita aplikasikan ke tanaman kita. Pada tape ini terdapat mikroorganisme yang sangat bagus seperti jamur aspergillus, rhizopus, amylomyces, berbagai mikroorganisme baik yang dapat kita manfaatkan untuk kita buat menjadi pupuk organik cair dan tentunya nantinya kita aplikasikan ke tanaman. Dan proses pembuatannya langsung saja kita siapkan 1 bungkus tape ini, kita masukkan ke dalam wadah. Sebelum kita masukkan, lebih baik kita hancurkan tape ini agar lebih cepat proses penguraiannya dan tape dapat tersebar secara merata pada wadah ini. Bahan selanjutnya di sini kita akan mencampurkan mol atau mikroorganisme lokal. Buat sobat yang tidak memiliki mol bisa menggunakan atau menggantinya dengan E4. Kita gunakan mol ini sekitar 100 ml. Kita campurkan ke dalam wadah. Mol ini kita gunakan sebagai starter. Kita aduk. Bahan selanjutnya di sini saya menggunakan molasses. Jadi buat sobat yang tidak memiliki molasses juga bisa menggantinya dengan gula merah atau gula putih yang telah dilarutkan atau diencerkan. Untuk molasses yang kita gunakan ini sekitar 3 tutup botol. Molasses ini kita gunakan sebagai sumber makanan mikroba saat proses fermentasi. Setelah kita tuangkan, selanjutnya kita campur lagi. Pastikan semua tercampur
semua bahan ini tercampur secara merata dan tentunya homogen. Nah, campuran pupuk organik cair ini telah selesai. Di sini pupuk organik cair yang super kaya nutrisi ini telah jadi kita racik, di mana pupuk organik cair ini bisa kita lakukan fermentasi selama 2 minggu sampai 3 minggu. Pupuk organik cair yang dalam wadah ini bisa kita masukkan ke dalam botol, lalu kita tutup dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk melakukan fermentasi. Nah, setelah 2 minggu, pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan ke tanaman. Tanda pupuk organik cair ini sudah matang atau sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman, untuk aromanya berbau segar atau tidak menyengat lagi, pupuk organik cair kaya akan nutrisi dan JPT ini bisa kita aplikasikan di pagi hari dan sore hari. Untuk waktu pengaplikasiannya bisa sobat lakukan pada pukul 6 sampai pukul 9. Dan ketika sobat ingin mengaplikasikan pupuk organik cair ini pada sore hari, bisa sobat lakukan aplikasi pupuk organik cair ini pukul 15 sampai pukul 17 sore. Untuk dosis pupuk organik cair ini kita bisa menggunakan 15 sampai 17 ml per liter air ketika kita mau melakukan penyemprotan. Dan ketika sobat ingin melakukan secara pengocoran, pupuk organik cair ini bisa kita lakukan dengan dosis 20 ml per liter air. Lalu kita siram atau kita kocor di sekitar tanaman. Untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa sobat lakukan 7 hari sampai 10 hari sekali. Jadi kita tidak boleh melakukan atau aplikasikannya terlalu sering. Kita harus menjaga intervalnya. Nah, jika kita mengaplikasikan dengan interval yang terlalu sering, bisa mengakibatkan tanah kita menjadi asam. Ketika tanah kita sudah menjadi asam, pupuk yang kita berikan pada tanaman tidak dapat terserap lagi. Pupuk yang kita berikan pada tanaman itu akan menjadi sia-sia karena pupuk itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena kan tanah kita sudah menjadi asam. Jadi kita harus mengetahui interval pengaplikasiannya dan kita bisa mengaplikasikannya secara teratur dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah sobat, setelah kita mengetahui dosis, waktu, dan interval pengaplikasiannya, pupuk organik yang kaya akan nutrisi ini tentunya sangat banyak sekali mengandung manfaat positif pada tanaman kita. Di antaranya tadi kita menggunakan bahan seperti air kelapa, di mana pada air kelapa ini tentunya banyak mengandung mineral, kalsium, dan sumber JPT lainnya yang sangat banyak terdapat di air kelapa dan bisa mendukung pertumbuhan pada tanaman kita karena di air kelapa mengandung JPT yang bisa mendukung pertumbuhan dan menstimulasi tanaman kita menjadi subur. Kita di sini juga menggunakan air cucian beras, di mana air cucian beras ini kita ketahui banyak sekali mengandung karbohidrat dan vitamin yang bisa mendukung tanaman kita bisa menjadi subur. Dan pada air cucian beras ini karena mengandung vitamin dapat menjadi obat anti stres pada tanaman kita saat pindah tanam, dan dari air cucian beras ini dapat merangsang pertumbuhan pucuk dan perakaran tanaman. Dan juga pada air cucian beras ini bisa menjadikan tanaman kita terlihat selalu lebih segar, daunnya mengkilat. Tadi juga kita menggunakan di sini berbahan tape, di mana kita ketahui tape itu hasil dari fermentasi. Jadi ketika kita menggunakan tape, banyak sekali mikroorganisme atau bakteri baik yang kita manfaatkan atau kita campur dan nantinya kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah sobat, pada tape ini banyak mengandung mikroorganisme. Di antaranya ada BAL, yaitu bakteri asam laktat. Jadi pada tape ini karena prosesnya juga sudah menjalani proses fermentasi, jadi banyak bermacam bakteri baik yang ada pada tape, dan itu yang kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Selain ada BAL, pada tape ini juga terdapat jamur seperti Aspergillus, Rhizopus, Amylomyces, dan banyak berbagai mikroorganisme atau jamur yang terdapat pada tape ini. Itulah yang kita manfaatkan pada racikan pupuk organik cair ini. Nah sobat, pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi dan JPT ini tentunya tadi sudah saya jelaskan berbagai macam manfaat dan banyaknya mikroorganisme baik yang ada dalam pupuk organik cair ini, dan tentunya ini dapat berdampak positif pada tanaman kita. Dan harus diingat, kita mengaplikasikannya juga tentu dengan aturan yang berlaku seperti dosis dan interval yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sobat, pupuk ini
sangat gampang kita buat dan bahan-bahannya tentunya dapat kita dapatkan di sekitaran kita. Nah, jadi mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri karena kita bisa memenuhi atau membuat pupuk organik untuk kebutuhan budidaya kita. Dimana kita ketahui sekarang harga pupuk sekarang sudah sangat tinggi, itu bisa memberatkan kita saat melakukan produksi atau budidaya. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi sobat untuk mengurangi kos produksi saat budidaya dengan membuat atau meracik pupuk organik cair yang nantinya digunakan untuk kebutuhan budidaya. Jadi sobat, demikian cara pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi ini. Buat sobat, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita tetap semangat menyajikan tutorial dan perkembangan mengenai pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.